Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan aturan-aturan turunan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sih penerapan turunan tersebut di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, sebelum kita membahas apa saja penerapan dari turunan, mari kita lihat sekilas terkait materi turunan. Nah, untuk turunan fungsi aljabar satu variabel, misalnya kita memiliki fungsi berupa f(x) sama dengan a x berpangkat n, maka untuk turunan pertamanya berbentuk a, ini koefisiennya, kemudian dikali dengan pangkatnya, kemudian x berpangkat n dikurang 1. Ini yang kemarin kita pelajari, bahwa jika fungsi f(x) sama dengan a x berpangkat n, maka turunan pertamanya berupa a, koefisien dari x tersebut, kemudian dikali dengan pangkatnya, dan selanjutnya x berpangkat n dikurang 1. Dimana di sini keterangannya yang ini adalah turunan pertama, ya, turunan pertama dari fungsi f(x), ya. Kalau turunan keduanya simbolnya bagaimana? Nah, ini turunan kedua. Turunan kedua. Oke, ini untuk sekedar mengingatkan saja. Sementara a atau n adalah suatu konstanta. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana saja sih aplikasi dari turunan fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Nah, untuk penerapan turunan dalam bidang ekonomi dan bisnis, yang pertama kita bahas adalah berkaitan dengan biaya marginal atau marginal cost, atau juga disebut dengan biaya tambahan. Nah, nanti tentunya definisinya akan berkaitan dengan penambahan biaya, ya, sesuai dengan istilahnya. Yang dikatakan dengan biaya tambahan atau biaya marginal atau marginal cost adalah besarnya tambahan biaya produksi yang kita keluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit produksi tambahan. Nah, itu dia, ya. Oke, biar selengkapnya, biar lebih memudahkan, kita coba tuliskan, ya. Nah, di sini telah dituliskan secara lengkap apa yang telah kita bacakan tadi, bahwa biaya marginal merupakan besarnya tambahan biaya, ya. Di sini adalah biaya produksi maksudnya, yaitu yang dikeluarkan ketika kita menambah produksi sebanyak 1 unit produksi tambahan. Oke, nah ingat aja nih dari istilahnya marginal cost. Cost itu kan artinya biaya marginal. Oleh karenanya simbolnya juga MC, huruf awal dari marginal dan cost. Oke, kita lihat bagaimana sih rumusan dari biaya marginal atau marginal cost. Nah, untuk rumusannya, ya, berdasarkan judulnya penerapan turunan. Berarti nanti secara matematis rumusannya itu berkaitan dengan turunan suatu fungsi. Maka di sini untuk biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Oke, kita tuliskan, ya. Nah, di sini biaya total itu adalah TC, total cost, ya. TC, total cost. Nah, ini untuk TC fungsinya adalah A Q pangkat N. Oke. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa secara matematis marginal cost itu merupakan turunan pertama dari TC, total biaya. Oke. Jadi di sini bisa juga kita tuliskan bahwa turunan pertama itu sama dengan DTC per DQ. Artinya nanti TC itu kita turunkan terhadap variabel Q. Nah, coba perhatikan, awalnya fungsi kita adalah A, Q berpangkat N. Turunkan sehingga menjadi pertama koefisien dari Q, kemudian pangkatnya diturunkan, kemudian Q-nya menjadi pangkat N kurang 1.
Nah, di sini ya, bedanya apa tadi dengan rumusan kita yang di atas variabelnya? Kalau di sini kita masih menggunakan variabel umum dalam matematika yaitu X. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan variabel dalam ekonomi yaitu Q, kuantitas ya. Nah, jadi nanti kita akan lebih sering menggunakan yaitu variabel Q, kuantitas, kemudian variabel P, price, harga. Oke. Nah, di sini yang juga harus menjadi catatan kunci bahwa ketika TC itu minimum ya, TC minimum itu akan tercapai ketika MC ya pada saat MC itu sama dengan 0 ya. Kalau MC sama dengan 0 maka nanti TC minimum. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita buat keterangannya biar kalian tidak lupa. TC itu adalah total cost ya, artinya adalah biaya total. Kemudian MC tadi adalah marginal cost, artinya ini adalah biaya marginal. Oke, kita lihat nih gimana sih contoh penyelesaian soalnya. Karena kalau kalian hanya membahas rumusan itu lebih mengambang, biasanya lebih susah dimengerti tanpa adanya penyelesaian soal. Kita lihat ya. Nah, ini contoh penerapan turunan pertama dalam marginal cost. Kita coba baca ya soalnya. Total biaya produksi motor Z dinyatakan oleh fungsi TC sama dengan 4 ditambah 3Q ditambah Q kuadrat, dimana fungsi ini dalam juta rupiah. Tentukanlah yang pertama A fungsi biaya marginal, yang kedua fungsi biaya rata-rata atau AC, dan yang ketiga TC, MC, dan AC pada saat memproduksi 10 unit. Kita coba bahasnya secara bersama-sama. Yang pertama kita coba cari untuk fungsi biaya marginal ya. Ingat lagi nih, kalau biaya marginal tadi MC ya, itu adalah turunan pertama dari TC. Oke, kita coba tuliskan. Yang A, berarti yang dimintanya adalah MC. MC adalah turunan pertama dari TC. Nah, TC kita adalah 4 ditambah 3Q ditambah Q kuadrat. Turunkanlah TC terhadap variabel Q. Berarti kita mulai nih dari 4. 4 turunannya 0 ya karena konstanta. Kemudian 3Q turunannya adalah 3 angka di depan variabel karena Q-nya angka 1 nih. Berarti yang ini 3. Kemudian ditambah Q kuadrat turunannya adalah pangkatnya diturunkan 2, kemudian pangkatnya dikurangi 1 sehingga berpangkat 1, jadinya 2Q. Oke. Nah, inilah yang kita dapatkan untuk fungsi biaya marginal. Udah ya, paham semua ya? Kita masuk kepada yang B, fungsi biaya rata-rata. Nah, untuk yang kedua, biaya rata-rata atau AC. Kenapa AC? Nah, ini merupakan istilah dari bahasa Inggrisnya, average cost, biaya rata-rata. Nah, di atas kan tadi kita nggak ada yang membahas rumusan dari AC. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, ingat saja kalau kita menentukan rata-rata, gimana sih rumusnya? Nah, di sini adalah berhubungan dengan rata-rata biaya. Maka cara menentukan rata-rata biaya tentunya berapa total biaya tersebut, kemudian dibagi dengan berapa produksi barang tersebut. Itulah biaya rata-rata, ya kan? Nah, kita tuliskan. Jadi AC itu adalah total biaya per banyaknya kuantitas yang diproduksi. Nah, tinggal kita substitusikan ini. TC tadi apa? TC sudah ada ya, kita tuliskan. Berarti ini 4 ditambah 3Q ditambah Q kuadrat per Q. Oke, sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita selesaikan. Nah, agar nanti kalian tidak ragu nih, kita pisah-pisah aja dulu ya satu-satu. Ini kan artinya 4 per Q, kemudian ditambah 3Q per Q, ditambah Q kuadrat per Q ya, kita tulis lengkap. Berarti 4 per Q, kemudian ditambah 3Q per Q
Ki. 3 Ki per Ki, kemudian ditambah Ki kuadrat per Ki, Ki kuadrat per Ki. Nah kan bisa nih kita selesaikan 4 per Ki, tuliskan 4 per Ki karena nggak bisa dicoret. Nah ini nih kan bisa ya, Ki sama Ki tinggal 3. Kemudian ini pangkat 2 kemudian dibagi pangkat 1, artinya kalau pembagian pangkatnya dikurangi, ini pangkat 2 dikurangi pangkat 1, tinggallah pangkat 1, sehingga untuk AC didapatkan fungsinya adalah 4 per Ki ditambah 3 ditambah Ki. Inilah fungsi dari biaya rata-rata atau AC. Nah selanjutnya pertanyaan yang ketiga, TC, MC, dan AC pada saat memproduksi 10 Ki. Nah ini 10 Ki berarti Ki-nya 10 ya, karena kuantitas yang diproduksinya 10. Berarti sekarang kita ganti Ki itu dengan 10 ke dalam setiap fungsi TC, MC, dan AC. Oke, kita mulai dari TC ya. Ini jawaban yang untuk C. Untuk TC kita tuliskan tadi, TC kita adalah 4 ditambah 3 Ki ditambah Ki kuadrat. Nah sekarang Ki-nya sama dengan 10, sehingga TC kita sama dengan, ya tinggal disubstitusikan Ki sama dengan 10 ke dalam TC, sehingga menjadi 4 ditambah 3, Ki-nya jadi 10, 3 kali 10 ditambah Ki kuadrat berarti 10 kuadrat. Oke, ini 4, 3 kali 10 30, 10 kuadrat adalah 100, sehingga TC sama dengan 134. Jadi maksudnya di sini adalah total biaya produksi untuk 10 unit motor adalah 134 juta rupiah. Nah, jutanya dari mana? Dari keterangan di soal tadi nih, ya kan, dalam juta rupiah. Paham ya cara membacanya? Nah, kita tuliskan ya biar lebih jelas. Nah, ini kesimpulan untuk TC, bahwa TC pada saat memproduksi 10 unit adalah 134 juta rupiah. Karena TC-nya sudah, berarti kita beralih kepada MC dan AC. Kita tuliskan terlebih dahulu fungsi MC yang kita dapatkan. Nah, MC yang kita dapatkan tadi adalah 3 ditambah 2 Ki. Ki sama dengan 3 ditambah 2 Ki. Nah, kita substitusi Ki sama dengan 10, sehingga MC menjadi 3 ditambah 2 dikali 10. Ini kan 3 ditambah 20 berarti 23. Nah artinya apa kalau didapatkan MC sama dengan 23? Nah ingat lagi, tadi MC itu adalah biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit produksi tambahan. Nah tadi kan sudah diproduksi 10, biayanya 134, berarti ini adalah produksi yang ke-11. Jadi perkiraan biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi unit yang ke-11 adalah 23 juta rupiah. Oke, kita tuliskan lengkap nih. Nah ini ya, jadi ketika Ki sama dengan 10, artinya perkiraan biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi unit selanjutnya, yaitu yang ke-11, adalah sebesar 23 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah untuk AC. Nah kita lihat fungsi AC yang telah kita dapatkan tadi, yaitu sama dengan ini ya, 4 per Ki ditambah 3 ditambah Ki. Nah kita salin dulu nih, AC sama dengan 4 per Ki ditambah 3 ditambah Ki. Maka ketika Ki sama dengan 10, AC sama dengan, berarti 4 per Ki per 10 dong, ditambah 3 ditambah Ki sama dengan 10. Nah kita selesaikan perhitungannya. 4 per 10 0,4 ya, ditambah 13 berarti 13,4 ya. Ini dalam juta rupiah. Jadi apa artinya ini? Jika diproduksi 10 unit motor, maka AC rata-rata tadi kan, maka rata-rata biaya per unit adalah 13,4 juta rupiah. Oke, untuk lebih jelasnya kita tuliskan. Nah ini dia, ketika
Q sama dengan 10 didapatkan AC sama dengan 13,4, maka artinya jika kita memproduksi 10 unit motor, maka rata-rata biaya per unitnya adalah sebesar Rp13.400.000. Oke, paham ya? Saya akan kalian pahami lagi. Jangan nanti kalian bisa melakukan perhitungannya tetapi tidak tahu apa arti dari perhitungan tersebut ya. Pahami bagaimana melakukan perhitungannya dan pahami juga bagaimana artinya. Oke, satu lagi nih, dikasih contoh soalnya agar kalian lebih memahami terkait biaya marginal. Kita lihat untuk contoh soal yang kedua dari biaya marginal. Dan untuk soal yang kedua kita coba baca. Biaya total dinyatakan dengan fungsi TC sama dengan 5Q kuadrat dikurang 1000Q ditambah 85.000. Tentukanlah pertama, pada tingkat produksi berapakah akan menyebabkan total biaya minimum. Yang kedua, berapa total biaya minimum tersebut. Nah, oke, kita coba bahas ya. Yang pertama, berapa produksi ketika biaya minimum. Nah, ingat lagi nih pembahasan kita di atas bahwa tadi TC minimum tercapai pada saat MC sama dengan 0. Artinya kita tentukan dulu nih MC-nya sama dengan berapa. Oke, berarti langkah pertama kita tentukan dulu fungsi MC ya. Itu yang A. Nah, MC tadi merupakan turunan pertama dari TC. Tuh, MC sama dengan turunan pertama dari TC, di mana TC kita fungsinya sudah ada di atas. Kita turunkan untuk turunan pertamanya 5Q kuadrat, turunannya adalah berarti 2 kali 5 10, Q-nya jadi pangkat 1, berarti 10Q ya. Bisa semua ya menurunkan 10Q. Kemudian dikurang 1000Q, turunannya adalah koefisien di depannya saja, berarti 1000. Sementara 85.000 adalah konstanta, turunannya adalah 0. Berarti MC kita adalah 10Q dikurang 1000. Oke ya, paham semua ya. Nah, sekarang yang dimintanya adalah total biaya minimum. Kita buatkan total biaya minimum tercapai itu ketika MC kita sama dengan 0. Nah, berarti kita jadikan 0. Nah, maka 0 sama dengan 10Q dikurang 1000. Nah, kita tentukan Q-nya berapa, karena dimintanya berapakah produksi, berarti kuantitasnya, Q-nya. Nah, pindah ruaskan ini. Mau pindah ruaskan yang mana boleh terserah. Semisalnya kita pindah ruaskannya ini. Awalnya 10Q, pindah ruas ke kiri menjadi negatif 10Q. Sama dengan yang tinggal di sini adalah min 1000. Oke, berarti Q adalah min 1000 per min 10 ya. Min bagi min itu positif, 1000 dibagi 10 itu adalah 100. Jadi, agar total biaya itu minimum, maka produksi adalah sebesar 100 unit. Kita tuliskan ya. Nah, inilah kesimpulan kita bahwa total biaya minimum akan tercapai jika kita memproduksi sebanyak 100 unit. Seperti untuk pertanyaan A sudah terjawab, kita beralih untuk pertanyaan yang B. Berapakah total biaya minimum tersebut? Nah, berarti yang dimintanya adalah TC minimum. Tinggal masukin nih. Tadi kan sudah diketahui dari A, kalau TC minimum itu kalau Q-nya 100. Nah, berarti artinya kita masukkan Q 100 ke dalam fungsi TC. Kita tuliskan. Yang B, kita tuliskan dulu fungsi TC sama dengan sebagaimana ada di soal, yaitu 5Q kuadrat dikurang 1000Q ditambah 85.000. Nah, sekarang kita substitusikan Q sama dengan 100 ke dalam TC. Paham ya kenapa kita harus mensubstitusikan yang 100? Karena dari jawaban A, karena biaya minimum itu ketika Q-nya 100.
Maka TC sama dengan 5 dikali Q kuadrat berarti 100 kuadrat dikurang 1000 kemudian dikali Q artinya dikali 100 ditambah 85.000. Nah ini 5 dikali 10.000 kemudian ini adalah 100.000 ditambah 85.000. Oke ya, ini 50.000 kemudian min 100 ditambah 85.000 adalah minus 15.000, sehingga 50.000 dikurang 15.000 adalah 35.000. Nah jadi total biaya minimum itu adalah sebesar 35.000. Nah kita tuliskan ya. Jadi total biaya minimum sebesar 35.000. Nah bagaimana? Paham ya? Nah silakan bila ada yang kurang paham kalian putar ulang pada bagian yang kurang paham tersebut, atau silakan bertanya, jangan sungkan bertanya ya. Nah kalau sudah jelas kita lanjutkan untuk penerapan fungsi yang kedua, yaitu untuk pendapatan marginal atau marginal revenue. Nah gimana lagi untuk pendapatan marginal? Yuk kita bahas ya. Nah untuk penerapan turunan yang kedua yang kita bahas adalah berkaitan dengan pendapatan marginal atau istilahnya juga marginal revenue. Nah di sini simbol variabelnya adalah MR ya, berasal dari kata pertama dari istilah di dalam bahasa Inggrisnya. Nah apa sih yang dikatakan dengan pendapatan marginal? Nah kalau yang tadi kita berbicara tentang biaya marginal, artinya adalah biaya tambahan ketika kita memproduksi satu unit barang. Nah sekarang pendapatan marginal artinya di sini adalah penerimaan atau pendapatan tambahan yang diperoleh berkaitan dengan satu unit hasil yang terjual atau yang diproduksi. Nah paham ya, yang satu adalah biaya, yang satu adalah pendapatan. Jangan disamakan nih, teman-teman, di depannya ada istilah marginal, tapi yang satu marginal cost, yang satu marginal revenue. Oke, kita tuliskan untuk selengkapnya. Nah, di sini telah dituliskan bahwa pendapatan marginal adalah pendapatan atau penerimaan tambahan yang diperoleh akibat tambahan satu unit barang yang terjual. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih rumusan dari pendapatan marginal. Nah, ingat lagi nih, kalau biaya marginal rumusannya adalah turunan pertama dari total biaya. Nah, gimana nih kalau dalam pendapatan marginal? Nah, dalam pendapatan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi total pendapatan atau total revenue. Oke, bisa kita tuliskan ya. Kalau di sini MR itu sama dengan turunan pertama dari total revenue ya. Oke, kita buatkan keterangannya biar kalian tidak lupa. Nah ini ya, bahwa MR merupakan turunan pertama dari TR. Nah dimana MR itu adalah pendapatan marginal dan TR itu adalah total pendapatan. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh penyelesaian soalnya. Kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, kita coba baca. Fungsi permintaan suatu perusahaan dinyatakan dengan fungsi P sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 1 dalam Rp1.000. Tentukanlah pertama fungsi TR, yang kedua fungsi MR, yang ketiga pendapatan rata-rata atau AR, dan yang keempat TR, MR, dan AR pada saat produksi terjual sebanyak 50 unit. Nah, oke, sebelum kita membahas ini, ada nggak yang bertanya? Biasanya kita kan ketemu fungsi permintaan itu berbentuk QD sama dengan ya. Nah, sekarang fungsinya berbentuk P sama dengan. Kira-kira boleh nggak? Ya boleh ya. Biasanya kan kalau berbentuk QD itu kan nanti juga ada di sana variabel P-nya ya kan. Misalnya untuk fungsi permintaan biasanya Q sama dengan 15 dikurang P. Nah itu kan bisa juga kita bentuk menjadi P sama dengan 15 ditambah Q.
Ki. Jadi bisa di depannya itu apakah Ki D sama dengan atau P sama dengan ya, jangan ragu ya. Oke, yang pertama kita akan menentukan fungsi TR-nya. Nah, berarti yang pertama ini diminta adalah total pendapatan. Kalau kita lihat di atas, kita belum ada membahas rumusan dari total pendapatan. Kenapa kita belum membahas? Karena bisa secara logikanya TR berarti total pendapatan. Nah, bagaimanakah seorang penjual dapat menghitung total pendapatannya? Tentunya berapa barang yang terjual, kemudian dikalikan dengan harga yang dia tetapkan. Nah, artinya TR itu sama dengan P dikali Q, di mana P itu adalah harga dan Q itu adalah kuantitas. Oke, kita tuliskan ya. Nah, jadi kita dapat menghitung total pendapatan yaitu dengan mengalihkan berapa harga dikali dengan berapa barang yang terjual. Oke, dimana kita sudah memiliki nih fungsi P. Lihat nih ke atas, P sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 1. Kita masukkan, berarti ini Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 1 dikali dengan Q. Nah, kalau kali seperti ini bisa ya, kalikan ke dalam masing-masing. Berarti Q kuadrat dikali Q. Nah, kalau perkalian dari variabel yang sama artinya pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini pangkat 2 ditambah pangkat 1, berarti Q-nya jadi pangkat 3. Kemudian ditambah 2Q dikali Q, jadi 2Q kuadrat. Kemudian ditambah Q kali 1 berarti Q. Inilah fungsi dari TR, total pendapatan. Bisa dipahami ya? Bisa lanjut ke yang bagian B ya. Nah, untuk bagian B yang diminta adalah fungsi MR. Nah, oke. Fungsi MR. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, lagi nih rumusan kita di atas. Kalau MR itu sama dengan turunan pertama dari TR. Nah, berarti ini TR sudah ada. Kita tinggal mencari turunan pertama dari TR. Nah, semisalnya nih di soal nanti nih, pertanyaannya langsung kepada fungsi MR. Fungsi TR-nya nggak ditanya. Artinya langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian memang harus mencari fungsi TR-nya terlebih dahulu. Ya, karena fungsi MR itu adalah turunan pertama dari fungsi TR. Jadi, fungsi TR itu harus diketahui. Oke, paham ya? Sekarang kita buatkan MR sama dengan turunan pertama dari fungsi TR. Perhatikan, TR kita adalah Q pangkat 3 ditambah 2Q kuadrat ditambah Q. Kita turunkan ya. Di sini variabelnya adalah variabel Q. Nah, biasanya kan X ya dalam matematika, sekarang adalah variabel Q, kuantitas dalam ekonomi. Berarti Q pangkat 3 turunannya adalah 3Q pangkat 2. Paham ya? Pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ditambah 2Q kuadrat turunannya adalah 2 dikali 2 4, kemudian pangkatnya dikurangi 1, dari 2 menjadi pangkat 1. Oke, kemudian ditambah Q turunannya adalah 1. Nah, berarti kita telah menemukan inilah fungsi MR. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang diminta adalah pendapatan rata-rata. Simbolnya apa? Kalau pendapatan kan R, revenue. Kalau rata-rata berarti average, berarti AR ya. Ini AR. Nah, AR, gimana kita mencari rata-rata? Tentu total dibagi dengan banyaknya kuantitas. Oke, berarti di sini adalah AR sama dengan TR, total pendapatannya dibagi dengan Q, banyaknya kuantitas. Jadi TR, total pendapatan, dibagi dengan Q, kuantitas. Paham ya? Perhatikan, kita kan sudah punya fungsi TR ini, Q pangkat 3 ditambah 2Q kuadrat ditambah Q. Tinggal kita input nih ke dalam rumus yang ada. Oke, kita tuliskan ya. TR berarti Q pangkat 3 ditambah 2Q kuadrat ditambah Q per Q. Nah, kalau per seperti ini berarti sama-sama dipisah nih. Nah, ini kan artinya Q pangkat 3 per Q ditambah 2Q kuadrat per Q ditambah Q per Q. Nah, kita langsung buat hasilnya ya. Q pangkat 3 dibagi Q. Nah, ingat kalau dalam pembagian dengan variabel yang sama, artinya pangkatnya dikurangi. Di atas pangkatnya 3 dikurangi di bawah dengan pangkat 1. Berarti tinggal pangkat 2. Ditambah
Nih, 2Q kuadrat dibagi Q. Berarti 2Q kuadrat dibagi Q, berarti pangkatnya 2 dikurang 1, sehingga menjadi pangkat 1, 2Q. Kemudian Q dibagi Q, 1. Jadi fungsi AR yang kita temukan adalah Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 1. Oke, paham ya? Untuk yang selanjutnya, tentukanlah TR, MR, dan AR pada saat produk yang terjual adalah 50 unit. Artinya ini adalah Q-nya 50. Kita substitusikan Q sama dengan 50 ke dalam masing-masing fungsi ini. Oke, kita langsung terapkan ya. Pertama untuk TR. Ya, TR kita tadi kita dapatkan adalah Q pangkat 3 ditambah 2Q kuadrat ditambah Q. Nah, sekarang kita substitusikan Q sama dengan 50 ke dalam TR. Sehingga TR kita menjadi 50 di pangkat 3. Oke. Kemudian 2 dikali 50 pangkat 2. Kemudian ditambah Q. Q berarti 50. Oke ya. Nah, kita selesaikan perhitungannya. 50 pangkat 3. Kalau 5 pangkat 3 kan 125 tambah 0 3. Oke. Ditambah 2 dikali 50 kuadrat. 50 kuadrat berarti 2500. 2 berarti adalah 5000 ditambah 50. Oke, 125.000 ditambah 5.000, 130 tambah 50 ya. 130.050. Jadi dapat kita simpulkan, jadi total pendapatan saat produk terjual adalah 50 unit, yaitu sebesar 130.050.000 rupiah. Oke ya, paham? Kita bisa lanjut kepada MR. Nah, fungsi MR kita tadi adalah 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 1. Nah, saat Q sama dengan 50, maka MR sama dengan, ganti ya, Q-nya dengan 50, 3 dikali 50 kuadrat ditambah 4, Q-nya diganti dengan 50 ditambah 1. Oke, 50 kuadrat kan 2500 ya. Kemudian dikali 3 berarti 7500 ditambah 4 kali 50 200 ditambah 1 berarti 7701. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendapatan marginal saat produk itu terjual sebesar 50 unit adalah sebesar, nah tambah lagi nih ribu di belakangnya. Oke ya, kita tuliskan. Nah, jadi kesimpulan untuk MR saat Q sama dengan 50 yaitu pendapatan marginal saat produk terjual 50 unit adalah sebesar 7.700.000 rupiah. Oke, kenapa kita tambahkan oleh 3? Ingat lagi nih, karena di dalam ribu rupiah. Oke, yang terakhir adalah diminta AR, dimana fungsi AR kita tadi adalah ini, kita salin Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 1. Maka ketika Q sama dengan 50, maka AR menjadi, substitusikan Q sama dengan 50 sehingga menjadi 50 kuadrat ditambah 2Q berarti 2 kali 50 ditambah 1. 50 kuadrat berarti 2500 ditambah 100 ditambah 1, jadi 2601. Tambah lagi nanti ribu di belakangnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendapatan rata-rata saat produk terjual 50 unit adalah sebesar 2.600.000 rupiah. Nah, ini ya sudah dituliskan secara lengkap apa kesimpulannya. Untuk soal yang kedua, mari kita lihat. Dalam periode tertentu, total penjualan suatu perusahaan, anggaplah itu perusahaan A, ditunjukkan oleh fungsi TR sama dengan min 2Q pangkat 3 ditambah 12Q kuadrat ditambah 72Q, di mana TR itu adalah total penjualan yaitu dalam miliar rupiah, dan Q itu adalah kuantitas barang yang terjual di dalam ton. Nah, tentukanlah berapa output yang harus diproduksi agar diperoleh total penjualan maksimum. Di sini kita anggap semua barang yang diproduksi itu terjual. Nah, kemudian berapakah nilai total penjualan maksimum tersebut?
Nah, inilah yang akan kita cari ya. Nah, perhatikan, kalau untuk soal biaya total itu yang dimintanya adalah biaya minimum. Karena tentunya kita ingin untuk biaya itu seminimum mungkin. Sementara untuk pendapatan, untuk penerimaan, kita inginnya semaksimal mungkin. Oleh karenanya akan ada suatu kondisi optimasi. Nah, ini merupakan bagian dari optimasi, yaitu minimum atau maksimum. Untuk biaya, maka dia meminta minimum, dan untuk penjualan atau penerimaan atau pendapatan dia meminta yang maksimum. Oke ya, kita lihat untuk yang pertama. Nah, untuk menentukan total penjualan atau penerimaan maksimum itu memiliki dua buah syarat ya, sebelumnya disebutkan, jadi silakan diperhatikan. Yang pertama yaitu ketika turunan pertama dari fungsi TR-nya itu sama dengan 0. Nah, ini merupakan syarat perlu ya, jadi ini perlu terpenuhi. Dan yang kedua syaratnya yaitu ketika turunan yang keduanya itu kecil dari 0. Nah, ini adalah syarat cukup. Oke. Nah, kedua syarat ini harus terpenuhi untuk dapat kita menentukan berapakah total penjualan atau penerimaan maksimum. Jadi kita coba terapkan pada masalah ini. Oke ya. Di sini kita telah memiliki fungsi TR yaitu sama dengan min 2Q pangkat 3 ditambah 12Q kuadrat ditambah 72Q kan. Yuk kita cek ya. Untuk yang pertama, TR sama dengan min 2Q pangkat 3 ditambah 12Q kuadrat ditambah 72Q. Nah, maka turunan pertamanya kita diturunkan terhadap Q karena variabelnya Q di sini. Min 2Q pangkat 3 turunannya adalah min 6Q kuadrat. Udah tuntas semua ya cara menurunkan ini. Kemudian 12Q pangkat 2 diturunkan menjadi 24Q. Oke. Kemudian untuk 72Q diturunkan hasilnya adalah 72. Oke, paham ya? Nah, sekarang, nah ini kan sama dengan 0 ya, dijadikan sama dengan 0. Kita coba jadikan sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 6Q kuadrat ditambah 24Q ditambah 72. Nah, ini kan berbentuk persamaan kuadrat, artinya kita mencari akar-akarnya. Nah, untuk memudahkan, nah ini kan kelipatan min 6 semua ya, jadi kita bagi min 6 semuanya ya. 0 dibagi min 6 itu 0. Oke, dituliskan dulu deh, bagi min 6. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, maka kita bagi dengan kelipatan yang sama. Oke, di sini adalah min 6. 0 dibagi min 6 itu 0, kemudian min 6Q kuadrat dibagi min 6 berarti Q kuadrat, kemudian plus dibagi minus berarti nanti minus, 24 dibagi 6 itu 4 jadi 4Q, kemudian plus dibagi minus itu minus, 72 dibagi 6 adalah 12. Nah, jadi sekarang kita dapatnya persamaan kuadrat yang lebih sederhana, yaitu Q kuadrat dikurang 4Q dikurang 12 kan. Kita jabarkan. Ingat cara mencari akar? Nah, kalau di sini artinya berapakah angka? Kalau dikalikan itu min 12, kalau ditambahkan itu min 4. Jadi ya, kita cari angka kalau dikalikan itu adalah min 12. Kemudian kalau dijumlahkan itu adalah min 4. Nah, berapa angkanya? Yaitu min 6 dan plus 2. Min 6 plus 2, min 6 plus 2. Min 6 dikali 2, min 12. Min 6 ditambah 2, min 4. Pas ya. Berarti kita tuliskan di sini. Ini Q, min 6 dengan 2, boleh terserah, boleh min 6-nya di sini atau di sini sama saja. Misalnya min 6 di sini, berarti di sini adalah plus 2. Nah, kan kalau kita kalikan ke dalam nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat seperti ini. Oke. Berarti kalau di sini Q dikurang 6 sama dengan 0, jadi Q sama dengan 6. Atau nih kan, Q ditambah 2 sama dengan 0, berarti Q sama dengan negatif 2. Nah, apakah mungkin kuantitas barang yang terjual itu negatif? Berarti tidak mungkin ya. Berarti inilah yang memenuhi, yaitu Q sama dengan 6. Nah, ini belum selesai.
Kita lanjutkan langkah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita periksa untuk syarat yang kedua, yaitu ketika turunan kedua dari TR adalah kecil dari 0. Kita periksa ya. Nah, tadi turunan pertamanya didapatkan ini ya, min 6Q kuadrat ditambah 24Q ditambah 72. Nah, jadi kalau kita menurunkan turunan yang kedua tentu berdasarkan hasil turunan yang pertama. Nah, hasil turunan pertama inilah kita turunkan, itulah namanya turunan yang kedua. Oke, kita turunkan sehingga menjadi turunan kedua. Min 6Q kuadrat diturunkan adalah min 12Q. Paham semua ya? Kemudian ditambah 24Q, turunannya adalah 24. Sementara 72 adalah konstanta, berarti turunannya 0. Sehingga inilah turunan keduanya. Oke, nah perhatikan, tadi syaratnya kan harus kecil dari 0. Sementara kan ini belum dapat hasilnya. Artinya kita mensubstitusikan Q sama dengan 6 ke dalam fungsi ini. Nah, substitusikan Q sama dengan 6 sehingga turunan kedua dari TR menjadi min 12 dikali 6, oke, ditambah 24. Nah, min 12 dikali 6 min 72 ditambah 24 berarti adalah minus 48. Nah, min 48 artinya kan kecil dari 0, berarti ini memenuhi, sehingga kedua syaratnya yang tadi nih, turunan pertamanya sama dengan 0 ya sudah, kemudian untuk turunan keduanya kecil dari 0 ya sudah memenuhi. Artinya ini bisa kita tentukan total penjualan atau penerimaan maksimumnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita substitusikan Q yang kita dapatkan sama dengan 6 tadi yang memenuhi ke dalam fungsi total penjualan, yaitu ke dalam TR. Oke, jadi kita buat ya. Nah, ini sehingga total penjualan maksimum ya kita substitusikan Q sama dengan 6 ke dalam fungsi TR. Nah, jangan ada yang nanya nih TR-nya dari mana nih? Dari soal ya. Di sini soalnya sudah ada. Oke. Berarti kita substitusikan Q sama dengan 6 sehingga TR menjadi diganti Q dengan 6 sehingga di sini adalah 6 pangkat 3, kemudian 12 6 pangkat 2 ditambah 72 dikali 6. Oke. Selanjutnya min 2 6 pangkat 3 berarti 216 ditambah 12 dikali 36 ditambah 7 kali 6 itu 42 tambah 12 berarti 432. Oke, kita selesaikan. Min 2 dikali 216 berarti min 432 ditambah 12 kali 36, kalau kali 10 berarti 360 ditambah 72 ya, berarti 432 ditambah 432. Nah, ini gak usah dihitung ya, tinggal coret nih, min 32 sama positif 32 sehingga hasilnya adalah 432. Oke, paham ya? Nah, dari sini apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa TR total penjualan maksimum yaitu sebesar 432 miliar. Itu sesuai dengan keterangan soal, yaitu dalam miliar. Yaitu ini tercapai ketika output yang harus diproduksi itu adalah sebesar 6 ton. Ingat ya, keterangannya tadi di soal adalah dalam ton. Oke, kita tuliskan selengkapnya ya. Nah, inilah ya kesimpulan yang dapat kita tarik, bahwa output yang harus diproduksi agar diperoleh total penjualan maksimum adalah sebesar 6 ton, yaitu dengan nilai total penjualan maksimum sebesar 432 miliar. Oke, paham ya? Nah, sekarang silakan kalian pahami materi ini, gunakan sumber lain untuk mendukung pemahamanmu. Bila ada yang kurang jelas, putar ulang pada bagian tersebut atau silakan kalian tanyakan atau lihat referensi lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.